Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa mengikuti mata kuliah EA ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Untuk kelompok 1, silahkan mempresentasikan makalahnya yang dimulai dari Mbak Anissa Firdaus. Silahkan. Terima kasih moderator. Baik, akan saya mulai presentasi pada kali ini yang judulnya yaitu Pendidikan Moderat Wasatiyah. Dimulai dari sejarah radikal Islam. Sejarah radikalisme Islam. Radikalisme berasal dari kata dasar radikalisme, radikal dan isme. Radikal itu sendiri berasal dari bahasa Latin radix yang artinya akar. Sedangkan imbuan isme merupakan kata yang mengintegrasikan sifat pada sebuah kata kerja. Dengan demikian, secara etimologi, radikalisme adalah sesuatu yang bersifat mengakar. Istilah bersifat mengakar lebih mudah dipahami dengan istilah bersifat mendasar, bersifat fundamental atau bersifat pada aturan bakunya. Apabila diaplikasikan konteks sosial dan politik, radikalisme dapat diartikan sifat sebagai sifat patuh secara absolut pada aturan dan pemikiran golongan atau kelompok masyarakat tertentu. Radikalisme tidak dapat disebut radikal jika sama sekali tidak memiliki konflik dengan aturan seluruh kelompok masyarakat. Syarat utama untuk dapat disebut radikal adalah apabila aturan kelompok masyarakat tertentu sangat berbeda dan sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik dengan sebagian besar kelompok masyarakat. Representasi sebagai besar kelompok masyarakat secara de jure adalah negara apapun merupakan salah satu musuh negara. Sedangkan radikalisme atas nama agama tidak akan pernah bisa dibicarakan. Sejatinya, radikalisme atas nama agama ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pun sudah menggambarkan dalam berbagai hadisnya bahwa gerakan semacam ini akan selalu ada. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Atiatur Rohmania. Silahkan. Ya, saya lanjutkan yang A, yaitu menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan. Yang B, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik dalam Al-Quran dan hadis. Yang C, yaitu karena perhatian lebih terfokus kepada Al-Quran dan hadis, maka sangatlah berhati-hati untuk menerima segala macam budaya non-Islam. Yang D, yaitu menolak ideologi non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat. Presentasi selanjutnya akan diteruskan sama Mbak Nuril Ainia. Silahkan. Faktor penyebab radikalisme. Jadi, faktor penyebab radikalisme itu meliputi A. Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-potong terhadap ayat-ayat Al-Quran. B. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. C. Deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. D. Selanjutnya, konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi. E. Selain media elektronik, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad. Terima kasih untuk Mbak Nuril Ainia. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Faisal Abdul Razak. Silahkan. Dan yang berikutnya yaitu cara mencegah dari gerakan radikalisme. Yang pertama rehabilitasi, yang kedua reedukasi, yang ketiga resosialisasi, dan selanjutnya yaitu pembinaan wawasan keagamaan serta pendekatan kewirausahaan.
Selanjutnya yaitu tentang implementasi Islam wasatiyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, wasatiyah atau yang sering diartikan moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2008. Moderasi adalah pengurangan kekerasan atau penghindaran ekstremisme. Kata ini memiliki akar kata wasato, yaitu yasitu sitatum. Di dalam Al-Quran, kata ini ditemukan dari bentuk isim dan fi'il yang tersebar di beberapa ayat dan surat, baik itu yang menggunakan kata asli atau kata yang semakna dengan WhatsApp. Misal salah satu dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Problematika 1. Pendapat dari para ulama tentang kebiasaan orang Irak yang melukai bahkan mencambuk dirinya ketika hari Asyura. Hari Asyura adalah salah satu bulan yang sangat disenangi oleh masyarakat muslim di dunia karena banyak sekali faedah atau kebaikan yang diperoleh ketika kita melakukan satu saja kegiatan baik. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa jika berpuasa satu hari saja di bulan Asyura, maka ia yang berpuasa akan mendapatkan pahala sama dengan ia melakukan 30 kebaikan dalam satu hari. Satu hari saja itu faedahnya sudah luar biasa, apalagi kita melakukan puasa lebih dari satu hari. Sungguh luar biasa faedah yang diperoleh ketika kita memasuki bulan Asyura. Di Indonesia, hari Asyura identik dengan banyak makanan yang berbeda-beda di berbagai daerah tentunya. Itu sebagai wujud rasa gembira kita karena telah memasuki bulan Asyura. Tetapi di berbagai daerah di dunia seperti Irak, Lebanon dan lain-lain, di sana saat memasuki bulan Asyura mereka memperingatinya dengan hal-hal yang berlebihan seperti turun ke jalan dan berdoa sambil menyakiti bahkan mencambuk dirinya sendiri karena mereka melakukan itu untuk memperingati peristiwa meninggalnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Husain, saat mati syahid di medan perang. Banyak sekali ulama yang berbeda pendapat akan hal ini. Bagaimana kita sebagai warga Indonesia menyikapi hal tersebut yang akan kita bahas pada pembahasan atau kajian teori selanjutnya. Baik, kita akhiri presentasi pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.